Ya, Mbak Destri tadi sesuai dengan pertanyaan saya sebelumnya bahwa sejauh mana sih sebenarnya resiko ya, karena ini kan ada resiko pembiayaan, ada resiko proyek itu sendiri, paling tidak orang tuh merasa nyaman bahwa ini sudah di cover oleh pemerintah terkait dengan resiko, gimana? Kalau kita bicara infrastruktur itu pasti kan time frame kita jangka panjang. Betul. Jadi yang udah pasti itu adalah kepastian hukum dulu. Jangan sampai nanti ada perubahan pemerintahan, perubahan pimpinan, berubah aturannya. Nah ini yang itu jangan sampai terjadi itu. Kemudian yang kedua yang juga selalu menjadi masalah kalau kita bicara infrastruktur adalah masalah lahan. Pembebasan lahan itu. Karena kita tahu selama ini proyek infrastruktur banyak mangkrak kan karena masalah lahan. Iya. Kurang sedikit aja bisa mangkrak gitu ya. Kita belum mengenai bank tanah Bu ya. Kayak ini belum kan kita udah wacanakan tapi belum jalan. Artinya itu bisa menjadi. Tapi itu satu hal solusi bisa. Cuman baru 3 tahun terakhir ini kan Pak ya, masalah solusi tanah setelah ada undang-undang mengenai tanah yang baru itu sudah mulai ada kepastian. Bahkan pemerintah sendiri menyediakan dana untuk pembebasan lahan karena itu masalah krusial. Sementara kalau lainnya kayak resiko konstruksi, operasional itu saya rasa private sector ataupun BUMN nggak masalah karena mereka punya expertise di situ gitu ya. Nah yang terakhir yang mungkin juga perlu menjadi perhatian resiko pembiayaan. Karena kita bicara jangka panjang dan yang namanya pembiayaan itu kan sangat tergantung dengan kondisi ekonomi seperti apa, kondisi likuiditas. Nah ini harus ada juga mereka juga harus bisa bagaimana meng-hedge, ada hedging policy-nya. Apalagi kalau biayanya dalam dolar gitu kan, karena kita tahu pasti akan ada lah. Apalagi tadi Pak Ari juga bilang investor asing banyak tertarik. Karena memang mereka melihat Indonesia ini negara yang lagi berkembang gitu, lagi tumbuh. Jadi memang di sini ini menarik ya, apalagi sekarang banyak likuiditas yang besar yang ingin sedang mencari tempat untuk ketimbang mereka taruh invest di negara-negara yang sudah mature, paling dapatnya cuma berapa Pak? Oh di sini kan kita karena masih 3-4% aja Bu kalau di ini. Iya, di sini kan paling nggak lumayan, dia bisa dapat 8%, 9% gitu. Jadi resiko pembiayaan, jadi ini semua resiko ini memang harus bisa dikelola secara baik dan mestinya sih setiap project dan juga setiap kegiatan seperti ini harus ada memang orang yang manajemen risk yang kuat karena dia meliputi segala aspek gitu. Nah gimana Pak, tadi kalau Mbak Destri mengatakan itu apakah segala aspek resiko, kemudian hal-hal tadi ada 4 hal yang disebutkan tadi, apa sudah menjadi pertimbangan di pemerintah? Ya, jadi itu semuanya sudah ada peraturan Kementerian Keuangan semua itu sudah disekut semuanya, jadi kita bukan ilegal ya masuk. Dan justru kita mendapat endorsement dari Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai hal tersebut, dan ada lembaga yang akan PI itu Pak jadi menjamin hal tersebut di sana. Jadi kelayakan proyek ada di mereka ya, paling nggak mereka yang approve ini proyek suatu kelayakan. Karena ini jangka panjang kan harus betul-betul dilihat bahwa value of money-nya itu betul, bukan kita mengkamuflase dan lain-lain ya. Memang betul kita sekarang share resiko kan di perusahaan swasta dan di pemerintah itu kan ya. Nah hal yang menarik lagi adalah satu, inovasi kemungkinan akan tumbuh dengan cepat karena persaingannya jadi bukan hanya ini inovasi financing atau inovasi pembuatan ininya dari finansialnya juga dari ekonomi kemudian jadi teknologinya juga teknologinya gitu. Artinya karena mereka deal sendiri kan membuktikan dan lain-lainnya dari itu, dan bagus karena ini kan harus menjaga, dan ketika 15 tahun diserahkan kondisinya sama dengan yang ini berarti sifatnya design and build gitu Pak ya. Design and build. Hanya pemerintah hanya menyiapkan suatu ruas, spek tertentu, jumlah line dan sebagainya. Kemudian nanti si kontraktornya yang kemudian mendevelop sendiri. Jadi ini lebih banyak kreativitas daripada si investornya ya kalau gitu ya. Tidak sekedar spek dari pemerintah gitu ya. Bukan gitu kan ya. Dan kita juga melindungi. Sebagai contoh sekarang adalah semua jalan-jalan kita rusak kan karena kelebihan beban. Kita sudah duduk bersama dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk pembatasan bebannya ini juga. Makanya kemarin tol dibatasin itu Pak. Karena itu ke beban itu tadi. Kan bisa merusak, kan kita bisa dispute nantinya kan. Kita bikin profesional, kita lihat bahwa semuanya dikendalikan semuanya supaya kita. Kalau gini Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan, misalnya swasta dapat gitu ya. Kemudian itu udah ngikutin spek lah. 15 tahun itu jangka yang luar biasa Bu. Berubah teknologi. Kemudian tergantung juga kalau misalnya kita, ini ngomong secara teknologi Pak. Misalnya kita bangun jalan di Trans Sumatera yang kondisi lahannya
tidak sebagus di Jawa misalnya, karena itu lahannya gambut, rawa dan sebagainya. Itu maintenance cost-nya jadi luar biasa. Nah, ini kan menjadi sulit untuk menghitung nih. Artinya padahal tadi dikatakan Pak Ari 15 tahun harus di-maintain. Nah, ini kan harus luar biasa. Apakah kemudian bisa dimasukkan sebagai biaya? Kemungkinan jadi biaya menjadi sangat besar. Karena selama ini kan kita yang praktek kita bangun, kemudian yang memaintain mungkin pemerintah. Kita hanya selama 6 bulan atau setahun, setelah itu kan diserahkan pemerintah, dibina lah. Kalau jalan nasional yang membina juga pusat, kalau daerah ya daerah. Nah sekarang kalau diserahkan ke ini menjadi luar biasa. Nah saya nggak tahu apakah teman-teman cukup kapabilitas gitu Pak untuk misalnya memprediksi biaya maintenance selama let's say 15 tahun. Nah ini menjadi PR juga Pak yang harus dipecahkan bersama nih. Mungkin gitu. Kira-kira bagaimana sendiri khusus untuk kita benar. Karena biar bagaimanapun ini kan ada hal-hal lain yang kadang-kadang di lapangan itu belum terdeteksi oleh pemerintah yang ternyata membutuhkan kos. Dan kalau itu 15 tahun tanpa ada setiap tahun ada evaluasi, ini menjadi susah ya. Misalnya kayak jasa marga, tarif tol itu kan selalu akan dilihat kembali setelah 2 tahun ada jasa. Nah itu apa seperti itu Pak? Justru saya katakan tadi gitu kan ya, di sini inovasi teknologi dan mempredik itu keluar semuanya. Dia harus lihat kondisi tanahnya dan lain-lain. Kita hanya akan menanggung yang di luar perjanjian kita. Misalnya di situ tidak boleh ada kelebihan beban. Itu tanggung jawab bersama kita kan ya di situ. Atau terjadi banjir dengan kala ulang. Ada unforced error, force major kayak gitu. Yang lainnya ya kita hitung sudah harus diperhitungkan ya mestinya ya. Mas Dandung, ini kalau menariknya gini ya, kalau kita bicara tadi apa yang dikatakan harus ada inovasi, seringkali pengusaha di Indonesia itu begini, kalau kita buat dari nol cukup lambat. Tapi kita lihat di Cina misalnya, sekarang bikin rumah aja bisa langsung dengan 3D langsung jadi. Nah itu artinya bisa jadi nanti kita banyak import karena kita akan menggunakan teknologi yang ada di luar. Nah itu akan dampak pada ekonomi sebenarnya. Nah sejauh mana ini juga swasta sudah memprediksikan ini akan terjadi seperti itu? Ya emang itu masih menjadi PR bersama Bu sebenarnya bahwa pengetahuan itu kan nggak bisa dibeli seperti kita beli beli barang gitu ya, beli permen atau sayur dibawa ya, begitu dapat kemudian kita bisa memakan itu makanan atau sayur. Tapi kalau knowledge itu adalah proses yang panjang take time gitu ya, take time. Artinya kita nggak bisa memberi ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan kemudian harus diinduksi, diedukasi ke ini. Makanya saya bertanya, kira-kira kita udah siap nggak? Jangan-jangan ini menjadi jebakan Batman lagi gini. Begitu jangka panjang saya setuju dengan katakan Bu Afil ini, ternyata kemudian kita harus mendatangkan banyak teknologi misalnya. Karena misalnya untuk ngelola lahan gambut aja Pak, Trans Sumatera itu juga kita tahu juga banyak tantangannya juga, banyak problemnya juga. Nah ini memang jadi perlu dimatangkan lah ya. Betul, maksudnya perlu di-exercise lagi dari sisi ketersediaan teknologi, kemudian pengetahuan dari teman-teman engineer kita, pelaksananya juga. Kalau emang itu udah capable, atau mungkin dicoba dulu Pak, jangan ruas-ruas yang complicated yang ruas agak sederhana, sehingga kita bisa exercise di sana misalnya. Bukan nggak mau tantangan Pak, tapi kita harus efeknya lihatnya gitu. Mbak Destri ada pertanyaan berat nih, Papua itu kan kompleks. Ini Mbak Destri ada pertanyaannya gini, di satu sisi pemerintah mengatakan bahwa kalau bisa beli semuanya yang ada di dalam negeri, artinya bahan bakunya gitu. Tapi kalau yang tadi model project tadi, kita kan bisa, mereka akan mendatangkan dari China, dari mana yang begitu saja gitu. Nah ini kan artinya import akan makin tinggi. Yang kedua nilai tukar kita makin jatuh gitu. Nah ini apa yang harus dipertimbangkan apabila ini terjadi nih Mbak Destri? Ya ini kembali akhirnya kita bicara mengenai struktur ekonomi kita. Karena apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini kan deindustrialisasi. Betul. Peran sektor industri itu makin lama justru makin turun. Dari pernah 30-an% terhadap PDB, itu sekitar 10 tahun yang lalu, sekarang itu udah tinggal 20%. Iya, turunnya drastis. Padahal kalau kita bicara industri, manufaktur, itu kan suatu kegiatan yang dia sudah menambah nilai tambah, ada nilai tambah, menyerap tenaga kerjanya besar, dan itu juga membuat kita mengurangi ketergantungan terhadap import. Karena import kita kan Mbak Afi ya, mungkin kita juga sama tahu ekonom, 76% itu adalah bahan baku. Betul. 76%. Nah, sekarang kalau kita bicara mau bangun infrastruktur, jalan, jembatan, itu kan banyak bahan baku kecil-kecil spek, butuh baja, logam, apa segala macam, yang itu akhirnya kita kan memang mungkin harus import dari Cina juga atau dari negara lain. Nah jadi mestinya memang kalau kita lihat strategi pemerintah kan sekarang sudah benar bahwa kita harus reindustrialisasi lagi. Kita harus menggiatkan lagi sektor industri dalam negeri. Tapi industri dalam negeri, tapi juga
Kalau saya sendiri melihat kita juga jangan terlalu tutup mata atau jangan terlalu membutakan diri. Jadi kalau nggak bisa bersaing ya jangan terus dibiarkan gitu ya. Jelek, nggak selalu kan. Kan kalau di ekonomi memang ada teori comparative advantage kan. Kalau memang kita nggak kompetitif untuk ya udah gitu ya. Ya kita ambil yang kita punya kompetitifnya gitu. Tapi kan kalau kayak baja segala itu kan sebenarnya kita punya kan raw material kita ada di sini. Tapi katanya lebih mahal Mbak Destri, murahan impor. Karena kita nggak punya expertise Mbak Afi. Pertama nggak ada expertise, terus kita juga nggak bangun pabrikan karena ada komoditi yang begitu tutup mata aja udah langsung menghasilkan gede kan pada dunia penerimaan. Jadi akhirnya orang malas berpikir, nggak inovatif, udahlah cuman ekstrak aja langsung diekspor. Kita sukanya jadi trader aja Bu. Jadi kalau gitu artinya bahwa di kementerian pun harus memperhatikan juga ya mana yang memang bisa di domestik itu bisa diberdayakan. Sebenarnya kalau kayak gitu nggak bisa hanya mengandalkan dari satu kementerian aja. Jadi ini koordinasi antar kementerian ya. Strategi nasional. Dalam hal ini mungkin Bappenas yang bisa melihat secara helikopter view. Jadi mana industri mana, dan saya rasa pemerintah juga sudah punya agenda ke depan bahwa beberapa industri yang memang harus kita fokus untuk kita kembangkan di domestik. Baik, kita harus break dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Afiliani, tetap di Economic Lounge with ISE.